Inilah kerinduan hati kami ya Tuhan. Di tengah-tengah perbedaan yang sedang kami alami saat ini, kami rindu melalui kebenaran firman-Mu dapat menolong setiap pribadi kami untuk dapat bersatu hati, satu tujuan, demi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus akan menenangkan dan meneduhkan hati kami pada kesempatan ini, untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih Roh-Mu akan memampukan kami menghidupi kebenaran itu di dalam seluruh aspek hidup kami. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Ini doa permohonan kami demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, masih tetap berdiri. Shalom. Boleh menyapa salaman satu sama lain paling kurang 5 orang. Satu lah ya. Kalau belum sampai 5 jangan duduk. Baik, terima kasih. 1 minggu kita berpisah, tapi hari ini kita bertemu bisa salam satu sama lain. Silakan duduk. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan, diaken dan jemaat yang telah memberikan kesempatan bagi saya pagi hari ini dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Saya juga ucapkan selamat ulang tahun bagi GKKA Panakukang yang ke-33 tahun pada minggu kemarin. Ya, hadiah kita adalah di mana satu hamba Tuhan kita telah ditabiskan menjadi pendeta. Dan selamat juga kepada pendeta Barnabas dalam tugas tanggung jawabnya. Selamat kepada GKK Panakukang, kita bersama melangkah di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Kristus, kalau kita berbicara tentang ulang tahun, itu adalah hari-hari yang dinantikan, ya. Apalagi di masa remaja dan pemuda kita. Tapi kalau sudah usia saya ini, tunggu dulu, jangan ulang tahun, ya. Karena mau tetap muda, ya. Tapi semuanya muda, saudara. Luar biasa. Kita mengingatkan kepada orang tua kita, kungkung kita, encim kita, apo kita, ingat ya tanggal ini. Lalu kungkung apo bilang, ada apa dengan tanggal itu? Apakah kita tidak boleh keluar rumah? Ini tanggal ulang tahunku, kita rayakan. Tentu dalam ulang tahun saya katakan itu adalah hari yang bahagia. Hari yang indah, hari yang sukacita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan gereja kita saudara 33 tahun. Itu bukanlah sebuah perjalanan yang singkat. Kalau kita menggambarkan itu gereja kita adalah manusia. Saya coba minta teman-teman kita yang berusia 33 tahun, pria dan wanita, bujang dan sudah menikah, coba berdiri di tempat. Yang 33 tahun, pas tahun ini. Ada? Wow, enggak ada yang 33 tahun. Berarti ini di bawah 33 atau di atas? Kita di atas saja sudah ganteng, sudah cantik. Apalagi 33 tahun. Wow. Silau men, itu anak muda bilangnya. Kalau itu pria menjadi idola para wanita. Dan kalau itu wanita, itu adalah idola para pria. Tapi jangan antok dengan antok. Ya. Sela dengan sela. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi saudara 33 tahun saya katakan bukanlah perjalanan yang mudah. Ya. Dalam perjalanan 33 tahun Bapak Ibu Saudara dikasih, di sana ada doa-doa yang dinaikkan. Doa-doa yang dipanjatkan demi kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan di dalam 33 tahun Saudara tentu ada air mata. Menggumuli pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada, menghadapi tantangan dunia yang ada. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan. Bahkan juga ada jemaat
yang memiliki kesetiaan, beribadah dan melayani Tuhan. Dan jangan bosan-bosan, saudara, saya mau minta 33 tahun yang lalu yang memulai pelayanan di tempat ini, yang bersekutu beribadah bersama-sama. Ada, silakan angkat tangan. 33 tahun yang lalu. Ada jemaat? Wah, ada di belakang, silakan berdiri. Ada beberapa orang. Puji Tuhan. Ini orang-orang yang setia, terima kasih, silakan duduk. Kesetiaan mereka perlu kita teladani dalam hidup ini. Ada orang-orang yang merintis, saudara. Merintis pelayanan pekerjaan tempat ini, tentu juga harus ada generasi yang melanjutkan pelayanan pekerjaan di tempat ini. Artinya apa? Saya dan saudara ada pada hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Ngomong sama di sampingnya, kamu adalah kasih karunia Tuhan. Tatap wajahnya, ngomong, kamu adalah kasih karunia Tuhan. Ayo saudara. Kita semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan di tengah-tengah kita mengucap syukur ini, firman Tuhan justru hadir membawa kita kepada sebuah pertanyaan yang sangat penting dan mendasar, yang harus setiap pribadi kita jawab di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah gereja ini hanya bertambah umur atau sungguh-sungguh bertumbuh dalam kesatuan? Saya katakan tadi, saudara, ketika kita menoleh ke belakang, mengingat tahun demi tahun perjalanan kehidupan gereja ini, lalu kita ada dan bersyukur pada kesempatan ini, apa yang kita lakukan? Bukankah kita katakan, wow, kasih setiamu luar biasa. Kasih setia Tuhan luar biasa atas kehidupan kita secara pribadi dan atas kehidupan umat Tuhan dan gereja Tuhan ada sampai hari ini. Maka saudara dikasih Yesus, apakah kita hanya bertambah secara umur atau sungguh-sungguh kita bertumbuh dalam kesatuan? Kalau kita berbicara tentang gereja, gereja boleh ramai, kursi bisa penuh, kita bisa menambah kursi, pelayanan bisa padat, bahkan juga aktivitas bisa begitu banyak, karunia lengkap di dalam gereja. Tetapi saudara, kita harus hati-hati. Yang namanya perseteruan, perselisihan, itu saudara sedikit demi sedikit menyeludupi kehidupan gereja Tuhan. Ini yang perlu kita hati-hati dalam kehidupan kita. Sehingga saudara dikasih yang Yesus, kalau kita bercermin kepada jemaat yang ada di Korintus, melihat dari luar, jemaat Korintus adalah jemaat yang menjadi idaman oleh banyak gereja. Jemaat Kristus dilihat dari luar adalah gereja yang luar biasa. Tetapi saudara, di dalamnya ada keretakan yang sedang terjadi di dalam jemaat Korintus. Keretakan apa yang terjadi di sana? Tanpa mereka sadari, saudara, ada kelompok-kelompok yang memisahkan diri. Oh, ini kelompok saya, kamu jangan boleh masuk. Kamu hanya di sana. Ini hanya kelompok saya. Lalu ada persaingan antara satu sama yang lain. Di dalam kehidupan hari lepas hari ada persaingan-persaingan yang terjadi. Ada ego manusia yang terjadi. Dan saudara yang dikasih yang Yesus, itulah yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Dan puji Tuhan, itu tidak terjadi di GKK Panakukang. Amin. Jadi saudara, untuk memahami mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus, tentu kita harus tahu kota Korintus itu seperti apa. Kota Korintus pada saat itu adalah kota besar, di mana banyak orang yang mengincar dan ingin datang ke kota Korintus. Untuk apa saudara? Mereka datang di sana untuk melihat ataupun menjalani hidup.
Karena kota Korintus adalah kota yang sangat modern pada zaman itu. Dan kota itu adalah kota perdagangan yang sangat luar biasa. Dan saya percaya kalau kita pun hadir pada saat itu, saudara, kita pun mengincar mau ke kota Korintus untuk apa? Berusaha, bekerja, berdagang dan di sana, saudara. Tapi saudara, kota Korintus juga adalah kota yang penuh dengan filsafat Yunani. Dan orang-orang Korintus, saudara, mereka sangat terbiasa dengan namanya bersaing, mengejar status. Mereka berjuang, mereka berusaha, mereka berjuang untuk mendapat popularitas, mereka berjuang bagaimana mendapat kebanggaan diri sendiri. Mereka berjalan dalam kehidupan ini supaya mata orang hanya tertuju kepada pribadinya, nggak boleh kepada orang lain. Maka saudara, yang perlu kita perhatikan, sekarang kan kita sukanya selfie bukan? Kita suka foto bersama bukan? Kalau kita foto bersama, ya saya selfie. Foto dapat semua jemaat. Pak Pendeta bagi, begitu bagi. Yang Bapak Ibu Saudara lihat siapa? Yang dilihat siapa? Kita zoom sampai apa? Besar. Senyumku tidak bagus Pak Pendeta. Alisku agak miring Pak Pendeta. Coba kita foto ulang lagi. Ya, orang berfokus pada diri sendiri, dan itulah yang terjadi kepada jemaat Korintus. Semua harus kepada aku. Tidak peduli pekerjaan, usaha, persaingan, bagaimanapun juga menindas dan menyakiti, melukai orang lain, gak peduli. Yang penting aku. Jadi saudara dikasih Yesus, kebiasaan mereka mengejar status dan popularitas ini, itu pelan-pelan meracuni pikiran mereka. Itu pelan-pelan merasuki kehidupan jemaat. Dan budaya-budaya duniawi, saudara, membuat mereka mulai membanding pemimpin dan membentuk kelompok-kelompok yang ada. Sehingga di jemaat Korintus ada fanatisme pemimpin. Sehingga saudara, dalam Korintus ini dikatakan di sana, ada yang berkata, aku ini adalah golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, dan yang lain berkata lebih hebat lagi. Golongan siapa? Kalau sudah bilang aku golongan Kristus, wah saudara, itu joker, saudara. Apa yang lebih tinggi dari joker lagi? Enggak ada sudah yang mengalahkan. Kamu Paulus, kamu Kefas, kamu ini kecil. Kami ini golongan Kristus. Jadi saudara, dapat kita bayangkan, gereja berubah menjadi arena fanatisme rohani. Melihat situasi kondisi ini, Rasul Paulus saudara merasakan hati. Itu boleh dikatakan hatinya itu teriris. Anak muda sekarang bilang apa? Kalau hati teriris, sakitnya itu di mana? Sakitnya tuh di sini, ya. Jadi kalau sakit itu di sini, saudara. Wah. Kalau sakit kepala, sakit perut, sakit kaki masih ada obatnya. Tapi kalau sakitnya itu di sini, saudara, nggak bisa kebayang. Sakitnya itu di sini. Lalu kita makan di sebuah rumah makan dengan santapan yang lezat dan lain sebagainya. Siap untuk makan. Saya makan tanpa disadari masuk si A. Ini yang menyakiti hatiku. Makan ikan yang enak. Apakah rasa ikan? Rasa ikan? Rasa kerikil Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sakit hati. Kita rasa lelah, kita rasa ngantuk, saya mau tidur. Begitu kita mau tidur, muncul mukanya di depan kita, saudara. Tutup mata tapi ada mukanya. Apa yang terjadi? Sakit hati lagi. Sudah sakit hati, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, lalu terjadi apa? Datang ke dokter. Saya ini sakit.
Dokter bilang, enggak, secara fisik semuanya baik. Tapi yang masalah apa? Hati. Makanya hati-hati memilih hati. Karena hati sering disakiti oleh hati yang kurang hati-hati. Jadi saudara dikasih yang Yesus, Rasul Paulus hatinya hancur. Melihat gereja yang harusnya bersatu oleh karena kasih Kristus, justru terpecah oleh karena ego manusia. Saudara, hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua sebagai gereja Tuhan untuk dapat hidup dalam satu hati, satu tujuan. Sehingga gereja kita hadir di kota ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kita membaca bersama-sama dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saudara bisa membuka di Alkitab dan elektronik saudara, karena saya tidak tampilkan di slide. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bergantian. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Saya membaca ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara sekalian, 11 kita bergantian sampai ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1, 2, 3. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Yang berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih yang Yesus, di ayat yang ke-10, Rasul Paulus dia menulis seperti ini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebuah nasihat seorang hamba Tuhan, sebuah nasihat seorang gembala bagi jemaatnya. Dalam hal ini saudara, Paulus tidak mengancam kepada jemaat di Korintus. Bahkan juga Rasul Paulus tidak berkata, aku ini rasul kamu. Kalian harus mendengar apa yang harus aku sampaikan. Tetapi saudara dikasih yang Yesus, dalam hal ini Rasul Paulus sebagai seorang saudara, sebagai seorang gembala, sebagai seorang sahabat, dia menasihati mereka dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi demi nama Tuhan, ia menasehatkan kepada mereka bahwa kesatuan sejati dalam kehidupan gereja, saudara, itu tidak lahir dari kekuatan sebuah organisasi. Tetapi kesatuan yang sejati itu hanya lahir ketika Kristus menjadi pusat gereja. Ini yang perlu kita pahami saudara. Kalau pusat gereja sudah mulai berfokus dan mengidolakan seseorang saudara, itulah tanda-tanda gereja mengalihkan pandangannya daripada Kristus. Itu sebabnya kita perlu waspada bagaimana kehidupan bergereja dalam kita berfokus kepada Tuhan. Kita melihat lebih dalam saudara, di dalam ayat yang ke-10,
ada kata perpecahan di sana. Kata perpecahan di sana itu dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata skismata. Skismata, saudara, artinya sobekan. Tentu kita punya pengalaman, bukan kalau pakaian kita sudah lama ada sobek. Tapi semakin sobek semakin enak dipakai, ya, paling nyaman dipakai. Tapi bukan pakaian itu, saudara. Skismata itu ada sobekan, ada retakan, bahkan saudara koyakan. Dan Rasul Paulus sedang berkata kepada jemaat di Korintus. Dia mengingatkan kepada mereka, gereja kalian, itu Rasul Paulus katakan, itu mulai robek. Gerejamu mulai koyak. Robek dan koyaknya, hancurnya bukan karena dari luar. Tetapi Rasul Paulus katakan, itu muncul dari dalam gereja sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Kristus, itulah yang terjadi di Korintus. Lihat secara luar mereka masih beribadah bersama-sama. Sama seperti kita pagi hari ini. Mereka beribadah bersama-sama. Mereka masih melayani bersama-sama. Mereka bernyanyi bersama-sama. Tetapi saudara dikasihi Kristus, hati mereka robek. Hati mereka hancur. Hati mereka terpecah. Dan puji Tuhan, saudara, kita hadir pada pagi hari ini, duduk berdampingan semuanya. Amin. Kita duduk berdampingan karena kita nyaman dan tenang, bukan? Bukan karena kita datang, kita duduk di sini, kita masuk, ada dia di sana, saya pindah. Ya, lihat, ada dia di sana, saya pindah lagi. Ya, artinya apa? Lihat dia tidak mau duduk di sampingnya karena sakit dan karena terluka. Jadi saudara dikasihi Yesus, kadang gereja modern tanpa kita sadari juga seperti itu. Kita duduk bersama-sama dalam ruangan, tetapi hati kita berjauhan. Kita masih melayani bersama-sama, tetapi kita saling melukai satu sama yang lain. Kita senyum, tetapi hati kita tidak senyum. Shalom, karena mau dilihat orang, yuk shalom saja. Tapi hati siapa yang tahu, saudara? Dan puji Tuhan, itu tidak terjadi di GKK Panakukang. Ya, itu terjadi di jemaat Korintus. Ya, perselisihan pertentangan yang ada. Lalu lebih lanjut, saudara, di ayat yang ke-11, Rasul Paulus berkata demikian. Ada perselisihan di antara kamu. Saudara, puji Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, dia terus terang mengingatkan kepada mereka, ada perselisihan di antara kamu. Kata perselisihan itu, saudara, itu adalah eris. Itu pertengkaran, pertikaian, konflik yang lahir dari ego dan ambisi mereka. Yang tadi saudara jemaat Korintus, oleh karena pengaruh dunia mereka berjuang memiliki ambisi yang begitu luar biasa, ego yang luar biasa sehingga mereka menyikut antara satu sama yang lain. Enggak peduli ini koko saya, ini titi saya. Enggak peduli ini papa, ini mama, ini orang tua, ini anak, enggak peduli. Yang penting aku. Dan itulah terjadi dengan jemaat di Korintus. Sehingga dengan usaha upaya mencapai titik yang tertinggi itu, mereka melukai, menyakiti satu sama yang lain. Sehingga saudara ada perselisihan, ada pertengkaran, konflik yang terjadi. Itulah sebabnya saudara dikasihi Yesus, masalah terbesar gereja Korintus bukan karena mereka kurang karunia. Tetapi masalah terbesar adalah justru mereka sangat miskin dalam kedewasaan. Mereka tidak memiliki kedewasaan rohani. Disentil sedikit suara mereka sudah dengar khotbah yang menyentuh dosa. Ini Pak Pendeta, tembak-tembak saya. Jadi saudara mulai ngambek dan lain sebagainya. Itu tanda-tandanya tidak dewasa di dalam kehidupan ini. Jadi saudara, karunia tanpa kasih itu melahirkan persaingan.
Karunia tanpa kasih ataupun pelayanan tanpa kenan hati, saudara, akan melahirkan kelompok-kelompok. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Kristus, marilah setiap pribadi kita mengevaluasi diri masing-masing. Jangan evaluasi orang lain. Kalau kita mengevaluasi orang lain, ketika kita menunjuk satu jari, menunjuk orang lain. 3 jari menunjuk kita, saudara. Ya. Jadi ketika kita mengevaluasi kehidupan bergereja, berjemaat, saudara, selalu mulai dari diri sendiri. Jangan menuntut orang lain. Dalam kehidupan keluarga pun, saudara, jangan menuntut suami, jangan menuntut istri, jangan menuntut anak. Kalau kita mulai menuntut, saudara, itu akan menimbulkan persoalan. Tetapi marilah kita menuntut diri sendiri. Saudara bisa bayangkan, dalam hidup keluarga, yang disatukan itu bukan orang yang sama. Yang disatukan itu orang apa? Yang berbeda. Jenis kelamin berbeda, pola pikir berbeda, semuanya berbeda. Dan apatah lagi, saudara, katanya wanita itu dalam satu hari harus mengeluarkan kata-kata 25.000 kata sehari. Tanya istrimu, sudah jam segini sudah berapa ribu? Wanita harus mengeluarkan 25.000 kata sehari. Pria mengeluarkan berapa? 7.000, kalau tidak 7.000 kata. Makanya kalau pria ditanya, Pak bagaimana? Ya udah selesai, baik. Ini saya saudara, kalau saya pulang saya harus siap telinga saya mendengarkan istri saya. Ya. Sampai dia cerita ngomong-ngomong saya sudah. Saudara bayangkan kalau 25.000 nggak habis, pusing istri kita, saudara. Kadang dia marah sembarang. Kenapa? 25.000 belum habis. Istri juga menuntut, kau ini gimana? Ya memang dia hanya 7.000 kata sehari. Jadi dia harus hemat, saudara. Maka saudara, kita berbeda. Pola pikir berbeda, semuanya berbeda. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Yesus, kita mengevaluasi diri masing-masing. Artinya 33 tahun gereja kita sudah ada. Mari kita mengevaluasi kehidupan gereja kita. Jangan evaluasi orang lain, tapi tuntut diri sendiri. Aku ada di gereja ini sampai hari ini. Peranku sebagai apa di dalam membangun gereja di tempat ini? Bapak Ibu saudara dikasihi Yesus, memahami hal ini, tentu kita pernah mengikuti sebuah orkestra yang luar biasa. Ini sebuah orkestra, saudara, semua pemainnya itu luar biasa. Pemain pianonya kelas dunia. Semuanya profesional, hebat. Tetapi saudara, ketika mereka kumpul untuk bermain, dikisahkan di dalam pertemuan pertama mereka bermain, saudara, itu sangat kacau. Semuanya profesional, sama seperti adik-adik kita pemain musik kita, saudara. Ya, begitu lihai, begitu hebat memainkan alat musik. Tetapi saudara dikasihi Yesus, yang terjadi hari itu, ketika mereka main, itu kayak di pasar, saudara. Bunyi musik yang di pasar, pokoknya nggak bisa didengar dengan baik. Sehingga dengan bunyi yang tidak baik itu, saudara, mereka mulai menyalahkan satu sama yang lain. Kamu drum pukulnya terlalu kuat. Kamu gitar mainnya terlalu kuat. Ini kamu pukulnya sembarang, kamu tiupnya begini nggak bagus. Saudara, mereka mulai menuduh satu sama lain. Sehingga saudara dikasihi Yesus, konduktor itu datang kepada mereka. Ia datang kepada mereka, ia mulai memimpin mereka, lalu dia berkata seperti ini. Masalah kalian bukan karena kalian kurang hebat. Masalah kalian adalah karena kalian tidak melihat saya. Jadi saudara dikasihi Yesus, ketika mereka menyatukan pandangan mereka kepada konduktor yang memimpin dan mengarahkan mereka untuk memainkan musik, saudara, disitulah menghasilkan sebuah harmonisasi yang sangat indah dan luar biasa. Maka Bapak Ibu saudara dikasihi Yesus, harmonisasi dalam gereja
Itu akan terjadi ketika semua mata yang ada pada hari ini, mata kita tertuju kepada Sang Konduktor yang pemiliki gereja ini adalah Kristus. Mata kita tertuju kepada Kristus, bukan tertuju kepada manusia dan bukan tertuju dengan apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi saudara tertuju kepada Kristus. Dan gereja juga saudara kasih Kristus, kita harus menyadari, saya katakan tadi, kita ini terdiri dari latar belakang, suku, bahasa, budaya yang sangat berbeda. Tentu ada generasi yang sudah lanjut usia, ada generasi muda, ada generasi yang tenang, kalau memuji Tuhan dia pengen tenang saja saudara. Tetapi ada generasi yang pupak gitu ya. Saya dengan anak saya kalau di mobil itu saya selalu putar, aku masih seperti yang dulu menunggumu. Nah, itu musik-musik saya. Tapi kalau anak saya duluan, itu jantung saya mau lepas, saudara. Ya, apakah saya harus marah dia? Jadi kita pahami kita lahir dengan waktu yang berbeda, selera yang berbeda. Ada yang suka lagu hymn, ada yang suka lagu kontemporer. Ada yang suka ruangan yang dingin, ada yang tidak suka dengan ruangan yang dingin. Datang kepada Pak Pendeta, mana remote AC? Kenapa? Dingin sekali ini AC. Pak Pendeta datang ambil remote, cek. Begitu Pak Pendeta matikan, yang satu begini. Pak Pendeta, kenapa dimatikan? Ruangan panas. Lalu Pak Pendeta bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang Pak Pendeta lakukan? Kalau saya Pak Pendeta saya bilang, oke majelis kita rapat. Hari ini kita rapat, ini mendadak. Kenapa? Tadi ibadah, ada yang pengen suasana dingin. Tapi ada juga yang tidak suka dingin, pengennya panas. Maka saya terdapat ide, kalau gitu kita bikin ruangan maha dingin. Kita bikin skat. Ya, sudah itu kita bikin ruangan dingin. Lalu yang ketiga kita bikin ruangan yang panas. Sehingga yang suka dingin masuk yang paling dingin. Yang panas masuk di panas. Apakah solusi? Juga tidak, saudara. Karena apa? Kita harus pahami. Memang kita adalah manusia yang berbeda. Tetapi saudara, gereja itu akan menjadi indah ketika semua mata tertuju kepada Kristus. Amin. Amin. Jangan tertuju kepada manusia. Tertuju kepada Kristus yang adalah kepala gereja itu sendiri dan menghendaki kita hidup satu di dalam Kristus Yesus. Lalu di ayat yang ke-13, Rasul Paulus dengan keras menegur kesombongan mereka. Dia katakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Saudara, Kristus tidak pernah terbagi. Dan Paulus juga tidak pernah disalibkan. Maka saudara, yang disalibkan bukanlah hamba Tuhan kita, bukanlah pendeta kita. Kemarin kita bersama-sama bersyukur ibadah menabiskan pendeta kita. Tapi doa dan harapan saya, bulan depan, tahun depan, jangan katakan salibkan dia, jangan saudara. Ya, kemarin kita sudah bersyukur bersama-sama, 1-2 tahun kita akan salibkan, jangan saudara. Karena yang disalibkan bukan manusia, yang disalibkan bukan pendeta, yang disalibkan bukan majelis, yang disalibkan tergantung disalib siapa? Siapa? Kristus. Dan kita semua belajar kepada Kristus. Kenapa belajar kepada Kristus? Dia yang layak menjadi teladan. Saudara bisa bayangkan, ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, sebelum dia digantung, orang-orang menghina dia, orang-orang mencaci maki dia, orang-orang meludahi dia, orang-orang katakan, kalau engkau anak Allah selamatkanlah dirimu.
Saudara, saya bayangkan kalau saya Yesus, saya disiksa, diseret, ditendang, dipukuli, lalu saya disalibkan. Lalu mereka teriak, kalau kau anak Allah, turunkan dirimu dari salib. Saudara, saya bayangkan kalau saya Yesus, lalu dia ngomong begitu, saya turun. Saya turun. Ngomong apa? Ngomong apa, Pak? Kalau dia ngomong, kalau kau anak Allah, turunkan diri saya, pak. Saya pukul baru saya naik lagi, saudara. Saya naik baru saya disalib lagi. Syukur bukan saya jadi Yesus, saudara. Ketika tergantung di atas kayu salib, orang mengejek, menghina dia. Yang Yesus lakukan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Dalam perjalanan 33 tahun, mungkin ada yang tersakiti. Ada yang dikecewakan. Mungkin orang katakan, salibkan dia. Maka saudara, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Yesus, milikilah pikiran, milikilah hati Yesus. Dan tertuju hanya kepada Yesus. Lalu ayat yang ke-17 berkata demikian. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Saudara, kalimat Kristus mengutus aku untuk memberitakan Injil bukan berarti baptisan itu tidak penting. Tetapi yang jauh lebih penting di situ adalah Injil Kristus. Bagaimana Injil Kristus itu bisa disebar luaskan. Bagaimana Injil Kristus itu dapat didengar oleh banyak orang. Dan apa itu Injil Kristus? Injil Kristus adalah kabar baik. Maka selalu kita berpikir untuk memberitakan Injil. Yang menginjili tugasnya siapa? Tugasnya siapa? Itu tugasnya Pak Pendeta. Itu tugasnya majelis. Itu tugasnya pengurus. Kalau itu menjadi pola pikir kita hari ini bertobat. Amin. Yang memberitakan Injil itu adalah tugas kita semua. Apa yang kita beritakan? Apa yang kita sampaikan? Yang kita sampaikan adalah kabar baik. Bahwa Yesus Kristus telah mati, bangkit dan naik ke sorga. Aku ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Itu yang kita sampaikan. Persoalan orang percaya tidak percaya bukan urusan kita. Bagian kita hanya menyaksikan kabar baik itu kepada dunia ini. Jadi saudara yang dikasihi Yesus, mari. Jika ada keegoan, kesombongan, kebencian, ataupun terluka, kita datang kepada Yesus Kristus. Melepaskan semua di bawah kaki Yesus. Dan itulah yang akan membawa gereja kita bisa maju di dalam kehidupan ini. Sehingga kehadiran gereja kita di kota Makassar ini juga boleh menjadi berkat. Saudara dikasihi Yesus, di usia gereja kita yang ke-33 tahun ini, saya percaya Tuhan sedang mengingatkan kepada kita semua. Mengingatkan kepada setiap pribadi kita, supaya kita jangan biarkan ego kita. Kepahitan, fanatisme kepemimpinan, kelompok dan luka lama, jangan dibiarkan saudara. Tapi marilah kita dengan rendah hati datang kepada Yesus. Karena gereja bukan panggung manusia. Gereja adalah milik Kristus. Sehingga saudara kasih Kristus, apakah kita melayani panggung ataupun kita melayani Tuhan, untuk Tuhan? Apakah kita masih mengasihi Kristus? Apakah kita masih mengasihi sesama kita? Ataupun apakah kita masih berjalan dalam Injil Tuhan? Maka saudara, saya selalu pesan kepada siapapun juga, setiap pribadi kita. Dalam menjalani hidup ini, jangan pernah berpikir masih ada hari esok. Masih ada minggu depan. Apalagi tahun depan. Makanya saudara, lihat orang yang di samping kiri kananmu. Coba lihat mereka. Lihat baik-baik. Artinya apa saudara? Saya selalu menanamkan pikiran saya. Ini hari terakhir saya hidup.
Selalu menyampaikan kepada istri dan anak, lihat papi. Papi juga lihat kalian. Karena ini terakhir. Anggap ini hari terakhir. Kalau kita menganggap ada hari esok, ada minggu depan, ada bulan depan, ada tahun depan, kita menjalani hidup seperti apa? Sembarang, semau saya. Tapi kalau kita berpikir, ini hari terakhir. Ini minggu terakhir saya beribadah kepada Tuhan. Maka saudara kita dengan sangat antusias beribadah, bersekutu, berdoa, bekerja, berusaha untuk Tuhan. Ini terakhir saya berusaha. Ini terakhir saya melayani. Maka saudara dalam terakhir ini, marilah kita menggunakan segala sesuatu dengan penuh bertanggung jawab. Jadi saudara, Tuhan merindukan gerejanya untuk satu hati, satu tujuan. Kalau hari ini ada hubungan yang retak, mari saudara dengan kerendahan hati kita saling melepaskan pemulihan. Kalau ada hati yang dingin, dengan rendah hati kita lembutkan hati kita. Kalau masih ada ego yang besar, serahkan kepada salib Kristus. Dan kasih Tuhan, kuasa Injil, itu akan diwariskan sampai akhir zaman. Jadi saudara dikasihi Yesus Kristus, supaya gereja kita bukan hanya sekedar bertambah usia, tetapi bagaimana gereja kita boleh sungguh-sungguh hadir, satu hati, satu tujuan. Maka saudara, marilah kita memandang kepada Kristus. Hanya melihat Kristus. Sehingga ketika memandang kepada Tuhan, saudara, generasi berikutnya juga akan melihat kasih Tuhan. Generasi berikutnya juga akan melihat Injil Tuhan. Generasi berikutnya juga akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan biarlah gereja kita terus hadir di kota Makassar ini untuk siap dipakai oleh Tuhan sampai generasi demi generasi untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pendeta Kristanto pimpin kita dalam doa. Berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan yang menegaskan dan menjelaskan kepada kami supaya sehati sepikir, satu hati, satu tujuan. Kami meyakini bahwa bukan suatu kebetulan Tuhan boleh kumpulkan kami menjadi bagian dari keluarga besar GKK Apanakukang. Dan mari Tuhan tolong setiap kami supaya seperti apa kata firman Tuhan hari ini, masing-masing kami terus bisa bertumbuh bersama. Ada hati yang terarah kepada Kristus, ada hati yang senantiasa memandang kepada Engkau. Dan mari biarlah Allah Roh Kudus yang boleh memampukan masing-masing kami, sehingga setiap kami terus senantiasa belajar berjalan bersama dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman yang telah kami dengarkan bersama pada hari ini sungguh meneguhkan kami sebagai anak-anak-Mu dan terus senantiasa menjadi seorang murid yang menyenangkan hati Tuhan. Ini doa syukur kami buat firman Tuhan telah kami dengar bersama pada pagi hari ini. Amin.